Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa. Pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin, luar biasa. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita ambil saat teduh sejenak. Kita boleh datang menghampiri tahtanya. Dialah Hosana. Dialah Hosana yang termulia. Haleluya. Kita boleh fokus, kita boleh menyembah Dia, kita boleh meninggikan Dia. Dialah Allah yang layak kita sembah. Setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa. Jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hanya Dialah Allah kita. Kita belum memuji memuliakan namanya. Dialah yang Allah yang layak kita sembah. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti matamu, ajar ku mengasihi
Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Haleluya. Tuhan Allah kita yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima rema yang boleh Engkau berikan bagi kami. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh urapi kami semua yang ada di tempat ini. Memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya Allah kita adalah Allah ajaib. Amin. Katakan kepada saudara, Allah kita Allah yang ajaib. Kita boleh bersuka cita. Haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, sumber kekuatan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segala jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Engkau. Siapa dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau. Sama-sama katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, Memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan,
Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, luar biasa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita semua boleh diberkati oleh pujian ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Janjinya ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita boleh imani pujian ini. Kita boleh mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tetap percaya, ku
Kami percaya kuasa-Mu dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu setiap pergumulan yang hari-hari ini kami hadapi pada akhirnya akan mengalami happy ending. Mari Roh Kudus Kau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang hadir, agar kami mendapatkan rema khusus dari Tuhan, sehingga kami yang hadir hari ini tidak sama pada waktu kami pulang, karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan mengangkat setiap pergumulan kami. Lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terasa ada sesuatu yang istimewa ya hari ini. Karena di tengah-tengah kita ada yang punya seragam beda dengan seragam saudara ya. Ada teman kita dari TNI. Saya tidak tahu namanya, mungkin nanti Pak Yanto kan kasih nama. Tapi yang jelas mereka masih muda. Masih single ya? Oke, kalau masih single saudara boleh lirik kanan, boleh lirik kiri gitu ya. Siapa tahu nanti berkenalan lebih lanjut. Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan. Tema kita adalah menang atas pergumulan. Kita akan membuka kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara kedengaran mulai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22. Saya jemput saudara semua untuk bangkit berdiri. Yang tidak membawa Alkitab karena sudah khatam, atau mungkin saudara lupa, saudara bisa melihat di slide kita ya. Mari kita berdiri sekali lagi, kita akan baca bersama-sama ayat ini, 2, 3, 4. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Suhut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Suhutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi Suhutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, oleh katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, gambar yang saya tampilkan itu adalah Yakub sedang bergulat dengan seorang laki-laki yang oleh Yakub diidentifikasi sebagai Yahweh atau Allah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertama, kita harus berhati-hati dengan keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Karena keputusan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kehidupan kita yang akan datang. Saudara, ini statement yang saya tulis.
pergulatan atau pergumulan kehidupan yang di dalam saat ini atau yang terjadi saat ini itu sebagian besar merupakan akibat dari keputusan yang kita ambil sebelumnya. Pergumulan-pergumulan yang kita alami saat ini itu seringkali diakibatkan karena dosa-dosa kita di masa yang lalu. Saudara, masih ingat kisah ini? Bahwa Yakub sebelumnya menipu kakaknya Esau. Kakaknya sadar, kemudian dia marah karena hak kesulungannya sudah jatuh ke tangan Esau adiknya karena ditipu. Kakaknya marah keras dan ingin membunuh Yakub. Itulah sebabnya atas saran ibunya, Yakub melarikan diri ke pamannya Laban. Di Laban sana, di pamannya dia bekerja keras, tapi berkali-kali dia ditipu oleh pamannya. Tapi karena kerja kerasnya, akhirnya Yakub diberkati oleh Tuhan. Ingat, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Problem dan kesulitan serta pergumulan yang dihadapi oleh Yakub saat ini adalah akibat perbuatan, akibat dosa di masa yang lalu. Ini akan menolong kita agar kita sekali lagi ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Kita harus waspada agar kita tidak berbuat dosa, oleh karena apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Di pasal 31 dalam kisah ini, Yakub baru saja lepas dari problem yang dihadapi oleh mertuanya. Dan sekarang di pasal yang ke-32, dia menghadapi problem yang baru dengan Esau kakaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga pembelajaran bagi kita. Bahwa kalau kita sudah berbuat dosa dan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Tapi konsekuensi dosa itu tidak serta-merta hilang. Hukuman harus kita jalani sampai selesai. Itulah sebabnya yang dialami Yakub, ia mengalami pergumulan demi pergumulan pada pergumulan yang lain. Dan kali ini kita akan membahas secara lebih khusus tentang bagaimana Yakub menyelesaikan pergumulannya dan akhirnya mengalami kemenangan. Doa dan harapan saya, saudara bisa memetik nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, doa saya, harapan saya, saudara mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Yakub. Nah, saudara, tindakan apa yang dilakukan oleh Yakub untuk memecahkan problem yang sedang dihadapinya? Yang pertama, Yakub berdoa. Mari kita baca ayat 9 sampai ayat 12 di pasal yang sama. Saya akan menolong membacakan buat saudara, saudara dengarkan dengan seksama. Ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulangkanlah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku dan juga ibu dengan anak-anaknya."
Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Dia mengalami pergumulan yang berat. Dia takut kakaknya balas dendam. Dia takut Esau akan membunuhnya. Dia takut istri dan anak-anaknya juga menjadi korban akibat kesalahannya di masa yang lalu. Ketakutannya lebih hebat dibandingkan dengan pergumulan yang dialami sebelumnya dengan mertuanya Laban. Kali ini dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa istri-istrinya. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa anak-anak yang disayanginya. Harta bisa dicari. Kalau ia sendiri dibunuh mungkin dia bisa memahami dan mengerti. Karena ini akibat kesalahan masa lalunya. Tetapi Yakub tidak ingin kesalahan masa lalunya menimpa orang-orang yang tidak berdosa. Istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu dia sangat bergumul. Dan pada waktu dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Bagaimana caranya dia memecahkan problem dan masalahnya? Dia berdoa. Ini pelajaran berharga bagi kita. Tatkala kita menghadapi problem dan permasalahan yang menakutkan, maka langkah pertama dan yang utama adalah kita harus berdoa. Karena memang doa itu sangat powerful. Doa itu sangat berkuasa. Doa itu begitu luar biasa. Saya mencatat contoh yang lain yang saya tuliskan di slide kami tentang Hizkia, seorang raja yang karena kesombongannya kemudian Allah mengatakan penyakitmu akan menyebabkan kematian. Mendengar kata itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, kemudian Hizkia berdoa dengan menangis. Dia berdoa sembari menjerit, meminta anugerah, meminta agar rahmat Allah dicurahkan, meminta supaya Allah mengampuni dosanya, meminta Allah menyembuhkan penyakitnya. Tuhan mendengarkan doa Hizkia yang dipanjatkan dengan penuh kesungguhan, yang dibuktikan dengan menangis sungguh-sungguh di hadapan Allah. Allah bukan hanya menyembuhkan penyakit Hizkia, tapi Allah menambah umur Hizkia 15 tahun lagi. Plus Allah berjanji untuk memberkati selama pemerintahan Hizkia. Allah akan mengaruniakan keamanan dan kemakmuran di seluruh negerinya. Sekali lagi saya ingin mengatakan doa itu luar biasa. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di Lukas saya juga mencatat pasal yang ke-22 ayat 42 sampai 44. Tatkala Tuhan Yesus mengalami ketakutan melihat murka Allah yang akan ditanggungnya karena dosa umat manusia, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saking takutnya dia berdoa, pembuluh kecil yang ada di matanya itu pecah sehingga mengeluarkan darah. Sehingga waktu Yesus menangis, titik-titik darah bersama dengan air mata. Ini stres tingkat tinggi sampai pembuluh kecil yang ada di matanya pecah. Ia sangat ketakutan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan sesudah itu Alkitab mencatat malaikat mendatangi Yesus dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Kalau Yakub, kalau Hizkia, kalau Yesus sendiri berdoa, bagaimana saudara dan saya tidak berdoa? Apakah kita lebih hebat dari Yakub? Apakah kita lebih hebat dari Hizkia? Apakah kita lebih luar biasa dari Yesus? Sehingga kita tidak menjadikan doa menjadi prioritas yang pertama dan yang utama. Saudara, oleh sebab itu saya merindukan agar doa itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Doa menjadi gaya hidup jemaat Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42
mungkin bisa ditampilkan. Oke, kita akan lihat dan baca bersama-sama saudara ayat ini. 2, 3, 4. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, gaya hidup, pola hidup gereja yang mula-mula adalah pertama, dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dia suka belajar, dia suka mengaji, dia suka belajar Alkitab. Saudara, dia suka PA, dia beribadah. Dia juga bersekutu di kelompok-kelompok kecil. Dia melakukan perjamuan kasih dan dia selalu berdoa. Doa bagi gereja mula-mula adalah gaya hidup. Saya masih ingat pesan yang disampaikan oleh Pak Kit Sorbo dalam sebuah kelas. Dia mengatakan doa adalah cara Tuhan. Doa adalah metode Allah untuk gerejanya lahir, bertumbuh, berkembang dan bertahan di masa-masa yang sulit. Oleh sebab itulah saya membangun kegerakan doa Daniel. Memang ini bukan perkara yang mudah. Membangun kebiasaan, membangun gaya hidup. Kalau sudah menjadi gaya, maka cara kerjanya adalah spontanitas. Kalau sudah menjadi gaya, itu artinya sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Cara kerjanya adalah tidak usah mikir. Cara kerjanya adalah refleks, karena itu sudah ada di sini. Dan untuk bisa mengendap di alam bawah sadar, kita perlu terus-menerus belajar. Menjadi gaya hidup. Awalnya berdoa itu menjadi sesuatu yang sedikit dipaksakan. Orang dipaksa untuk berdoa. Sehari 3 kali. Disiplin itu awalnya adalah kebiasaan yang dipaksakan. Saya tadi pagi memberitahukan seperti ini. Menurut data di kepolisian, kecelakaan, benturan kepala itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Itulah sebabnya kemudian Polri membuat kebijakan untuk melindungi masyarakat yang banyak menggunakan motor adalah wajib hukumnya mengenakan helm. Apa karena saudara sudah ngerti dari kepolisian bahwa jumlah orang yang meninggal karena benturan di kepala itu banyak, saudara sadar? Enggak. Apa karena sudah ada peraturan wajib helm serta-merta saudara melakukannya? Tidak. Banyak orang yang tidak menggunakan helm. Itulah sebabnya kemudian dimunculkan kembali denda. Ini wilayah jalur wajib pakai helm. Kalau tidak pakai helm didenda 100.000. Jadi orang-orang pada awalnya menggunakan helm bukan karena sayang kepalanya, tapi karena dia takut kehilangan 100.000. Bayangkan saudara. Saya punya guru Dr. Ishak Leo Lewi Santoso. Pada waktu dia ada di Eropa, dia melihat gereja-gereja yang megah secara fisik. Tetapi di dalamnya hanya dihuni oleh orang-orang tua saja. Yang muda tidak tertarik lagi menjadi umat Tuhan. Tidak mau beribadah. Itulah sebabnya akhir-akhir ini puluhan gereja yang beralih fungsi. Bahkan yang menyedihkan, ada gereja menjadi masjid. Melihat kenyataan di Eropa yang seperti itu, kemudian Pak Ishak Leo menangis. Tuhan, apa yang harus saya lakukan pada waktu kami pulang ke Indonesia membangun gerejamu? Waktu itu gereja Pak Ishak Leo baru satu di Jalan Raya Arjuna dan masih satu tingkat kecil sekali. Sekarang gerejanya sudah 4 tingkat, memanjang menjadi ke Arjuna, ke Bromo 1 strip 11. Kalau keluar gereja ini 2-3 jam ada kemacetan karena begitu banyak orang yang beribadah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada pendeta Ishak Leo Lewi Santoso ini? Doa.
Dan sejak itu dia bertekad untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup dirinya. Doa sebagai gaya hidup pendeta-pendeta yang ada di bawah kekuasaannya. Dan kemudian dia mengajarkan kepada seluruh jemaat Gereja Pentakosta Pusat Surabaya menjadikan doa sebagai gaya hidup. Di mana-mana gereja ini ada, jemaat dan pendetanya suka sekali berdoa. Gereja ini bertumbuh dan berkembang. Beliau berdoa 6 jam dalam sehari dan mendorong muridnya untuk berdoa 4 jam sehari. Moto beliau adalah banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya mendorong saudara sekalian untuk menjadikan doa sebagai gaya. Gaya rambutnya Silo itu ya kayak gitu. Dia suruh seperti yang lain nggak bisa. Saya mulai hafal gaya masing-masing anak itu. Macam-macam gayanya. Dia nyaman dengan gayanya. Dia nggak usah diperintah seperti itu. Kalau suruh gaya lain nggak bisa. Saudara, saya senang makin hari makin banyak yang ikut doa puasa dari anak-anak muda. Saya minta kepada anak muda ada pemuritan di bidang doa. Siapa yang ikut doa hari ini berdoa, berusaha supaya punya 1 murid dalam hal doa. Saya mengharapkan tahun ini dihadiri paling tidak 50 orang di doa puasa. Sekarang baru sekitar 30 begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu sangat luar biasa. Yakub pada waktu ingin menyelesaikan problem yang dihadapinya, dia berdoa. Saudara dan saya, kalau ingin kita mengalami kemenangan demi kemenangan, maka jadikan doa sebagai gaya hidup. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, bagaimana tindakan Yakub untuk memecahkan problemnya? Dia berusaha. Dia berusaha. Apa yang diusahakan? Di ayat-ayat yang sudah saya baca dan sudah cantumkan di situ. Ini yang dilakukan untuk memecahkan problem yang mengancamnya. Supaya kakaknya tidak marah. Supaya kakaknya tidak balas dendam. Supaya kakaknya tidak membunuhnya. Ini yang ia lakukan. Pertama, dia kemudian membagi pasukannya menjadi 2. Satu pasukan berangkat dulu. Jarak antara pasukan yang 1 dengan pasukan yang 2 itu cukup jauh. Apa maksudnya? Langsung diterangkan oleh ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau ternyata pasukan yang pertama diserang oleh Esau, dia punya kesempatan. Pasukan yang kedua melarikan diri, memberitahukan plus melindungi Yakub untuk kembali Yakub menyeberang ke sebelah sungai Yabok dan kembali kepada pamannya. Ini rencananya, ini strateginya, ini caranya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Yakub adalah Yakub kemudian memberikan pemberian dengan jumlah yang sangat banyak untuk kakaknya. Pemberian berupa harta benda ini dimaksudkan untuk melunakkan hati kakaknya. Mari kita baca kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-14. Bisa ditampilkan saudara? Oke. 1, 2, 3. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredam kegeraman yang hebat. Saudara mungkin tidak tahu, saya ngerti. Dinamika politik 2-3 bulan terakhir ini begitu luar biasa. Apa yang menggerakkan dan apa yang menyelesaikan, semua berawal dan bermuara dengan uang. Orang tidak bisa bergerak tanpa uang.
Dan orang-orang yang bergerak dihentikan juga dengan uang. Saudara, uang itu bisa menjadi tuan yang bengis, tapi uang juga bisa menjadi hamba yang baik. Tergantung siapa yang memegang dan menggunakannya. Oleh sebab itu, saingan terberat Tuhan adalah Mamon. Orang bisa naik karena Mamon. Orang bisa jatuh hancur berkeping-keping dengan Mamon. Firman Allah mengatakan, cinta akan uang, akar segala jenis kejahatan. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan Mamon ini. Yakub tahu salah satu cara untuk meredahkan amarah, kegeraman, kemarahan kakaknya adalah dengan memberi pemberian yang banyak. Oleh sebab itu di tempat lain katakan, jalinlah persahabatan dengan uang. Ini saya sedang berbicara tentang cara bagaimana menyelesaikan. Saudara, yang ketiga, Yakub kemudian datang kepada Esau. Dia berlutut mukanya sampai ke tanah dan dia mengatakan, saya adalah hamba dari tuanku Esau. Apakah memang Yakub posisinya lebih rendah dari Esau? Tidak. Dia sudah memiliki hak kesulungan. Allah terbukti sudah menyertai dia. Dia akan menjadi orang yang hebat luar biasa. Anaknya pun akan menjadi seperti pasir di tepi laut. Dari dalamnya akan muncul raja-raja Israel yang hebat. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa manusia itu sukanya disanjung. Manusia itu tidak mau direndahkan, sukanya ditinggikan. Orang tidak mau direndahkan, dia sukanya disanjung. Untuk menyelesaikan masalah sebagai orang yang hebat, dia melakukan itu. Merendahkan dirinya. Saudara, kadang masalah tidak bisa kita selesaikan karena masing-masing berkata, ini dadaku, mana dadamu. Saudara bisa menyelesaikan masalah dengan cara merendahkan diri di hadapan orang itu. Barang siapa yang rendah hati, dia yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa saudara kita ke depan memiliki problem, memiliki masalah yang harus kita pecahkan. Pada bagian yang kedua ini ingin memberitahukan kepada kita problem-problem kehidupan kita karena masa lalu, iya. Tetapi kita tidak cukup hanya berdoa, sekalipun doa itu hebat dan luar biasa. Saudara harus melakukan bagian saudara. Kita punya masalah hari-hari ini. Kita punya masalah selama ini. Dan kita masih akan menghadapi masalah yang lebih berat lagi. Ke depan masalah lapangan pekerjaan akan menjadi masalah yang berat buat kita semuanya. Angka pengangguran terus meningkat karena memang ada banyak yang di PHK. Kenapa di PHK? Ini konteksnya bukan karena ada pandemi ya, tapi konteksnya secara umum. Dulu kalau ada jalan tol dioperasikan, maka diperlukan banyak orang untuk mengoperasionalkan jalan tol itu. Sekarang orang-orang itu tidak ada lagi, digantikan dengan teknologi. Dulu kalau kita ingin bertransaksi dengan bank, kita harus pergi ke kantor bank dan kita bertemu dengan petugas bank. Sekarang kita tidak harus melakukan itu. Dari kamar saya bisa bertransaksi kemana saja dan saya bisa melakukan apa saja.
Ini tantangan ke depan buat kalian yang masih muda-muda. Sudah cukup lama gereja dijauhkan dari politik dengan mengatakan politik itu kotor. Kita orang suci. Kalau kita berpolitik maka kita menjadi kotor juga. Dalam konteks Indonesia, dalam berbangsa dan dalam negara, kita tidak bisa melepaskan diri dari politik. Kami baru tahu, ternyata jumlah pegawai negeri di lingkungan pendidik agama Kristen, jumlahnya makin menyusut dan tinggal bisa dihitung dengan jari saja. Selebihnya adalah guru-guru yang KTT, honorer, yang bayarannya kadang 300, kadang 200, kadang 400, itu pun telat. Itu benges saja gak cukup itu. Kenapa yang lain bisa kita enggak? Loh, yang lain ada yang memperjuangkan dan kita tidak ada yang memperjuangkan. Melihat kenyataan itu saudara, secara politik kita tidak bisa menerima. Kita harus merebutnya. Bahasa yang lebih elok, kita harus memperjuangkannya. Di mana kita berjuang? Saudara bisa berjuang di DPR. Kemudian kami bersama dengan BMGK ketemu dengan Ketua DPRD Kota Malang, bertemu dengan DPRD Provinsi, memperjuangkan guru-guru agama Kristen. Puji Tuhan, cerah. Saudara mengerti maksud saya? Itulah sebabnya kemudian kira muncul sebuah kesadaran. Pemuda-pemudi harus dipersiapkan untuk berjuang buat gereja, untuk berjuang buat umat Tuhan, untuk berjuang bagi anak cucu kita ke depan. Kami barusan mendirikan bidang 5 mengurusi kepemudaan. Kami minta nanti orang-orang muda yang ingin menjadi berkat. Ada orang-orang yang punya kapasitas yang berkompeten di dalamnya akan mempersiapkan saudara, tidak memandang saudara di gereja apa, dari endis apa, supaya saudara nanti bisa berbuat sesuatu, berjuang, mencari solusi untuk gereja Tuhan. Saya bisa bicara banyak di sini, tapi saya ingin memberikan sedikit aja bahwa berdoa itu penting, tetapi harus ada bagian yang kita lakukan, berusaha. Itu yang bisa kita pelajari dari Yakub. Ada APBN 40% Bapak Ibu untuk UMKM. Departemen Pendidikan saja, Kementerian Pendidikan saja cuma berapa? 20%. Ini artinya cukup banyak yang disediakan oleh pemerintah Jokowi untuk mengangkat kelas kecil menengah supaya lebih banyak. Saudara harus berusaha memanfaatkan itu. Itu hak saudara yang saudara harus perjuangkan. Sudah cukup waktunya bukan hanya berdoa, tapi berusaha. Orait labor. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Yakub untuk memecahkan problem yang dihadapinya, pergumulan yang dihadapinya adalah dia bergumul dengan Allah. Kita lihat di sini, Yakub menyeberangkan semua. Siapa yang diseberangkan? Istrinya, anggota keluarganya. Terakhir apa? Harta miliknya. Diseberangkan semua. Setelah diseberangkan semua dan tidak ada yang menghalang-halangi, dia kembali ke Sungai Yabok. Untuk apa? Untuk kembali berdoa kepada Tuhan.
Kali ini penulis kitab Kejadian mendramatisir doa Yakub yang kedua ini dengan istilah Yakub bergumul dengan seorang laki-laki yang diidentifikasi sebagai Allah. Dari mana saya tahu? Aku telah bergumul dengan Allah dan aku masih hidup. Saudara, apa maknanya? Apa bedanya dengan doa yang pertama? Saya mengasumsikan, saya menafsirkan ini adalah doa level yang tinggi. Inilah yang disebut doa peperangan. Istilah penulis kitab Kejadian bergulat. Saudara tahu bergulat? Ya, ini gambarnya ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bergulat. Doa peperangan beda dengan doa-doa yang biasa. Tidak semua orang mampu melakukan doa peperangan. Tidak semua orang mampu melakukan doa pergumulan. Tidak semua orang mampu melakukan doa pergulatan. Karena di sini adalah doa yang tidak dibatasi oleh waktu. Doa ini digambarkan seperti seseorang yang sedang bergulat. Saya waktu masih SD, kalau selesai pelajaran saya ke mana ya? Ke stadion, ke lapangan. Saya diadu, katanya Pak Pongki namanya mbek-mbekan. Begitu ya. Jadi kami bergulat. Kalau yang sudah kalah kesakitan bilang, itu sudah kalah gitu. Nah, saudara-saudara, didramatisir, digambarkan seperti itu. Ini doa yang berat. Nah, orang yang berdoa seperti ini mengatakan, lepaskan aku. Tapi kemudian Yakub mengatakan, saya tidak mau melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Yang dimaksud oleh Yakub bukan berkat ekonomi. Karena dia sudah sangat kaya sekali. Dia sangat bahagia dengan keluarganya. Dia sudah makmur. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi dia sedang bergumul untuk menyelamatkan nyawa keluarganya. Nyawa dirinya dari ancaman Esau. Ini juga ingin memberitahukan kepada kita untuk meraih sebuah kemenangan. Seseorang harus membayar harga. Dia terus bergulat. Alkitab mengatakan, karena tidak bisa mengalahkan Yakub, maka orang itu memukul pangkal paha Yakub. Kalau Yakub mengidentifikasi sebagai Allah, masa Allah kalah sama Yakub? Enggak dong. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Untuk mengesankan kepada kita, untuk memperoleh kemenangan di dalam peperangan rohani, di dalam dunia roh. Saudara harus berjuang sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa diraih dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara bayangkan, malam itu, dia menyeberangkan keluarganya yang banyak itu. Ternaknya yang banyak. Capek, lelah. Tapi dia masih bergumul. Berapa jam? Dia tidak hitung-hitungan jam. Pokoknya bagi orang yang berdua di level ini, jamnya adalah kalau sudah ada yang bisakah Pak Amsal ini dipercepat peperangan ini? Bisa juga. Kalau saya lihat tinju itu ada kadang ronde pertama orang sudah KO. Yang KO bisa kita atau bisa lawan kita. Tapi intinya adalah kenapa dia menyeberangkan semuanya? Supaya tidak ada yang menghalang-halangi lagi untuk dia bergumul dengan Allah. Melakukan peperangan rohani. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Doa jenis yang pertama saja kita masih sulit. Doa jenis yang pertama saja kita masih belum semua.
Tapi kita harus segera meningkat ke doa level yang cukup tinggi. Doa pergumulan, doa pergulatan. Istilah yang umum, doa peperangan rohani. Dia harus memenangkan pertandingan itu di dalam dunia roh. Ia harus menang dan menaklukkan Yakub. Ia harus menang untuk menaklukkan kemarahan Esau maksud saya. Oleh sebab itu dikatakan tidak mau melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Berkat yang dimaksud adalah ia harus diyakinkan oleh Allah bahwa janjinya untuk membawa kembali ke tanah Kanaan itu digenapi. Janjinya untuk membawa keluarganya menjadi seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit itu digenapi. Caranya adalah supaya kami dan seluruh keluarga selamat sampai di Kanaan. Peperangan di dunia roh harus dimenangkan oleh Yakub. Kemudian Tuhan bertanya, siapa namamu? Kenapa berkat ini turun dan sebelumnya didahului oleh pertanyaan, siapa namamu? Dalam dunia timur, nama itu punya arti. Nama itu seringkali mencerminkan karakternya. Oleh sebab itu orang memberikan nama-nama yang memiliki karakter kuat. Kalaupun orang harus memiliki nama yang tidak baik. Kemarin kami membahas tentang Yabes. Yabes itu artinya tidak bagus, mengalami kesakitan. Tapi dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yabes ini pahlawan dalam hal doa. Sehingga terkenal doa Yabes. Bahkan ada lagu doa Yabes yang kita lakukan. Dan doa ini menjadi panutan, menjadi contoh untuk orang-orang yang pulang dari pembuangan. Sehingga namanya menjadi tertulis silsilah dari Yehuda. Orang namanya saja sudah jelek. Untuk masuk ke silsilah Yehuda tidak gampang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka namanya diganti. Namamu bukan lagi Yakub. Yakub itu namanya artinya penipu ulung. Namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Engkau bergumul dengan Allah dan menang. Saudara, saat Tuhan mengizinkan pergumulan kehidupan yang berat menimpa kehidupanmu. Ingat sekali lagi statement kami yang pertama, pergumulan kita saat ini kebanyakan disebabkan dengan kesalahan masa lalu, dosa masa lalu. Waktu pergumulan diizinkan terjadi, Allah ingin memproses kita, tujuan Allah tercapai, sehingga saudara bukan lagi Yakub, tapi saudara menjadi Israel. Saudara menjadi bijak, tidak jatuh pada lubang yang sama. Saudara beralih. Itulah sebabnya waktu saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat di bidang apapun juga. Saudara jangan hanya berdoa, Tuhan tolong segera selesai masalah kami. Tuhan tolong lepaskan segera dari masalah kami. Saya yakin jika tujuan Allah sudah tercapai, kita pasti akan dilepaskan. Amin. Karena Allah yang baik. Tapi Allah ingin merubah dulu nama kita dari Yakub menjadi Israel. Sehingga setelah masalah ini selesai, saudara menjadi semakin dewasa, saudara menjadi semakin bijak, saudara menjadi semakin rohani, saudara menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga masalah-masalah pergumulan ini turut membentuk kita. Di kemudian hari, orang mengabadikan namanya bukan lagi Yakub, tetapi menjadi Israel.
Saudara-saudara, saya katakan tadi bergumul, bergulat, itu kata lain dari doa tingkat tinggi yang disebut doa peperangan rohani. Nah, sebagaimana Yakub diberikan kemenangan oleh Tuhan, doa dan harapan saya, saudara yang sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan saudara, saudara juga diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kemenangan yang akan saudara raih didasarkan atas kemenangan Kristus. Kristus mengampuni kita, menguduskan kita, menyucikan masa lalu kita, sehingga kita menjadi kudus di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saya mendorong saudara untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup. Cepat bergabung dengan kegerakan doa Daniel, dan kemudian naik level saudara menjadi doa yang hebat. Lakukan dengan bagian saudara. Cari solusi-solusi, usaha-usaha, apa yang menjadi bagian saudara lakukan, maka Allah akan melakukan bagiannya. Tingkat doa di level peperangan rohani harus menjadi tingkat lagi yang saudara harus raih dengan cepat. Dan saya berdoa, saudara untuk menikmati kemenangan demi kemenangan, sebab memang rancangan adalah rancangan damai sejahtera buat kita. Tapi terus terang, dosa masa lalu konsekuensinya harus kita hadapi. Saya mendorong apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, saudara yang ada di sini ataupun saudara yang mengikuti lewat tayangan di YouTube, mari kita datang kepada Tuhan. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yakub, maka saudara akan mengalami apa yang dialami oleh Yakub. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita akan menyanyi bersama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari dengan cepat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Yeah. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu
Tuhan bisa memahami kalau kita melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena kita tidak sempurna di hadapan Allah. Pengampunan Allah tidak serta-merta menghapuskan hukuman yang harus kita hadapi. Karena Allah ingin kita belajar agar tidak lagi mengambil keputusan-keputusan yang gegabah. Karena Allah kita ingin belajar untuk menghitung dengan benar. Mari anak-anak muda, jadilah engkau bijak. Belajarlah dari kesalahan Yakub. Belajarlah dari kesalahan orang tuamu. Jadilah engkau lebih hebat dan luar biasa. Tuhan, tolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, apa yang harus kami pelajari dari pergumulan yang sedang kami hadapi. Agar pergumulan ini cepat selesai karena tujuan Allah sudah tercapai di dalam kehidupan kami anak-anak. Apa yang perlu saudara dan saya sisihkan? Apa yang perlu kita seberangkan? Agar saudara memiliki waktu yang khusus dan istimewa, berkumpul bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang perlu kita seberangkan agar tidak menjadi penghalang kita berkumpul bersama dengan Tuhan. Mungkin itu hobi kita, mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu anggota keluarga kita. Ubah nama kami Tuhan, ubah kehidupan kami. Kami tidak mau lagi memakai nama lama kami. Beri nama yang baru untuk setiap kami Tuhan. Sekarang kami berdoa kepadamu Allah semesta langit, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami dan umat-Mu yang hadir hari ini. Biarkanlah umat-Mu yang hadir hari ini melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih untuk janji-janji firman-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus dan firman-Mu akan terus berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang yakin akan berkat Allah bersama saya katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita semua telah diberkati kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Dan bila kita terus akan ingat firman Tuhan itu, kita terus berdoa, berdoa dan berdoa. Dan bila itu menjadi gaya hidup kita,
karena kita tidak lepas dari masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan bergumul kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, kita telah diberkati pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan hari ini saya akan memberikan pengumuman, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November ada ibadah, doa, dan puasa. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diseberangkan tadi, mari kita meluangkan waktu kita kepada Tuhan. Berikanlah untuk Tuhan, berdoa, bergumul, berdoa, agar setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan oleh karena campur tangan Tuhan. Pada hari Sabtu jam 10 pagi. Lalu kemudian sorenya ada ibadah kamuda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu depan tanggal 29 November ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Lalu kami sampaikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kita akan bersama-sama merayakan perayaan Natal. Bahwa Natal diadakan pada hari Minggu, perayaan Natal 20 Desember 2020 jam 5 sore. Lalu kemudian ibadah Natal diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 jam 8 pagi. Dan anggaran yang diperlukan perayaan kebutuhan Natal 18.850.000 rupiah. Lalu kemudian dana yang sudah terkumpul sampai hari ini 4.730.000 rupiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian atas kontribusinya untuk dana Natal, sehingga kebutuhan Natal yang kita perlukan hari ini sampai hari ini juga untuk 14.120.000 rupiah. Jadi masih tinggal 14.120.000 rupiah. Kita terus dukung doa, semangat untuk berdoa kepada Tuhan, bila Tuhan akan menggerakkan dana-dana yang diperlukan sehingga perayaan Natal maupun tutup tahun dapat berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya dapat berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Kemudian pada hari ini ada basar sekolah minggu. Bakso Ida. Jadi 15.000 per porsi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah pesan bisa mengambil di belakang gereja setelah ibadah selesai. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Atau maaf, kami tambah lagi. Panitia Natal masih menyediakan amplop persembahan Natal, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang mau memberikan untuk persembahan Natal, panitia masih menyediakan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini membawa formulir persembahan khusus pembangunan gereja dan sudah diisi, baik itu diisi bagian atas maupun bagian bawah, bisa segera diserahkan kepada Bapak Fran maupun Bapak Pongki, beliau sebagai panitia pembangunan gereja Salom. Puji Tuhan, pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Saya ingin menyambut saudara yang baru pertama kali datang. Tadi pagi ada 5 saudara dan ini ada 3. Yang pertama adalah Magdalena, kemudian yang kedua Chris Thomas Arianto, dan
yang ketiga John. Kepada ketiga saudara kami yang sudah disebutkan, Bulika bangkit berdiri. Oke. Oke. Ya, tetap berdiri. Mungkin belum ditulis, belum disambut, tetapi yang baru pertama kali datang bisa berdiri. Oke ya. Mari kita berikan applause yang luar biasa. Ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya senang kalau lihat tentara ya, jadi aman gitu. Dia masih muda. Oke. Saudara bisa berkenalan ya, boleh ya? Oh sangat boleh katanya, dari senyumnya sangat boleh gitu ya. Oke ya. Jadi baik, terima kasih kalau masih ada di daerah Malang dan kebetulan belum bergereja di tempat lain. Kami senang minggu depan bisa bersama lagi. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, baik pembangunan, kolekte maupun persepuluhan. Nanti saudara bisa berikan waktu saudara pulang dari ibadah ini. Di tengah adalah kotak untuk Natal, kanan dan kiri itu untuk kolekte dan persepuluhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Engkau mengenai dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Mari kita berikan haleluya. Terima kasih. Di akhir ibadah kami, izinkan kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan hadir memberkati saat kami memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Bapa, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, baik kolekte maupun persepuluhan dan persembahan khusus untuk Natal. Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah terulur, karena janjimu siapa yang menanam, dia akan menuai berlipat kali ganda. Tuhan memberkati supaya persembahan mereka dapat kami pergunakan sebesar-besarnya untuk hormat kebesaran kemuliaan Tunggal. Selanjutnya hamba-Mu berdoa memberkati usaha, pekerjaan, mata pencarian dan karya mereka. Memberkati cita-cita dan cita mereka. Memberkati masa depan mereka. Mereka naik dan bukan turun. Dan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Sehingga mereka makin bijak dan dewasa di dalam Tuhan. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi dan berkati kami. Kami doakan Mbak Risma, Mas Singge dan Are yang akan melanjutkan perjalanan ke Bali. Tuhan jaga lindungi sampai di Bali dengan selamat.
Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sidang yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat pulang, damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.